Oke, balik lagi di channel YouTube Jago Bajak bersama gue Reza. Kali ini gue akan bahas tentang materi impairment dari intangible asset, ya. Oke, kita lihat di sini. Jadi untuk impairment dari intangible asset, ya, itu kita harus lakukan dulu impairment test seperti di aset tetap. Yang mana impairment test ini dilakukan setiap tahun. Dan dia itu menjadi impairment jika recoverable amount itu lebih besar daripada carrying amount, ya. Dan impairment tersebut itu bisa di recovery. Nah, maksimal recovery yang diizinkan itu harus tidak boleh melebihi carrying amount dari aset tersebut jika dia tidak di impairment, ya. Dan ada satu yang tidak bisa di recovery, yaitu adalah goodwill. Jadi untuk goodwill itu tidak bisa di recovery. Ya sama sebenarnya untuk aturan umumnya sama dengan aset tetap, ya. Jadi recovery tadi tidak boleh melebihi angka dari nilai carrying amount jika dia tidak di impairment, seperti itu. Oke, kita lihat di sini contoh. Ya, yang pertama adalah kalau dia indefinite life intangibles. PT Sharing memiliki paten tentang cara mengekstraksi minyak dengan nilai tercatat 5 juta euro pada akhir 2018. Sisa masa manfaat 5 tahun. Sayangnya beberapa penemuan metode baru terkait cara mengekstraksi minyak menyebabkan nilai paten turun karena tidak tersedia nilai wajar paten. PT Sharing menentukan jumlah terpulihkan paten berdasarkan nilai pakai atau value in use. Paten yang diperkirakan sebesar 2 juta. Artinya turun ya dari 5 juta jadi 2 juta, ya. Turun 3 juta. Selanjutnya pada akhir 2019 diketahui nilai terpulihkan paten PT Sharing sebesar 1.750.000 atau naik 50.000. Nah, ini kita lihat ya hitungannya. Yang pertama tentu karena turun 3 juta berarti loss on impairment 3 juta dan patennya 3 juta dikredit. Kemudian nah, ini kan di 31 Desember 2018. Kemudian sekarang berarti paten kita di sini nilainya 2 juta. Nah, kemudian dia disusutkan nih. 2 juta tinggal sisa masa manfaatnya 5 tahun. Berarti setahun 400.000. Sekarang berarti carrying amount kita 1.600.000 euro. Gitu ya, 1.600.000 euro. Ya. 1.600.000. Diketahui nilai terpulihkan paten dari PT Sharing adalah 1.750.000 atau naik 50.000. Naik 50.000, harusnya naiknya 150.000. Ya, bukan naik 50.000 ya. Jadi ini harusnya 150.000, guys. Seperti itu. Nah, kemudian tapi perlu juga kita lihat oh, di sini tidak disebutkan juga ya, karena di sini sisa masa manfaat 5 tahun. Oh, dia tidak disebutkan berapa nilai awalnya ya. Oke, ini harusnya turunnya adalah 150.000 ya, guys, bukan 50.000 karena dia di sini carrying amount-nya naiknya, sorry, bukan turun. Naiknya adalah 150.000 karena tadinya jadi dari 1.600.000 menjadi 1.750.000 atau naik 150.000 harusnya. Oke, kemudian kita lanjut yang kedua, untuk yang definite life intangible. Ini kayak kebalik deh. Ini harusnya yang definite ya. Jadi tadi ini yang adalah masa manfaatnya terbatas, yang ini indefinite life intangibles asset. Nah, kita lihat di sini PT Hello Radio membeli lisensi siaran radio seharga 2 juta euro. Lisensi ini dapat diperbarui setiap 10 tahun. Hello Radio telah memperbarui lisensi dengan komunitas siaran radio sebanyak 2 kali dengan biaya minimal. Karena mengharapkan arus kas sampai dengan waktu yang tidak terbatas, Hello Radio melaporkan lisensi sebagai aset tidak berwujud ya, yang memiliki masa manfaat tidak terbatas. Kan tidak terbatas ya. Baru-baru ini, komunitas siaran memutuskan untuk melelang lisensi kepada penawar tertinggi daripada memberikan pembaruan lisensi ini kepada Hello Radio.
Berdasarkan lelang lisensi, Arkon Radium memperkirakan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dari lisensi sebesar 1.500.000. Artinya dia turun 500.000. Jurnalnya gimana? Nah, ini jurnal salah. Ya, jurnalnya bukan seperti ini. Jurnalnya adalah di debitnya itu loss on impairment. Kreditnya adalah ya ini apa sih? License berarti. Ini kayak salah tulis nih. 500.000. Ini kayaknya kopas yang atas. Jadi salah ya. Jadi debitnya adalah loss impairment, kreditnya adalah license 500.000 rupiah. Nah ini ya. Jadi mudah sekali guys. Seperti itu. Nah lalu untuk penurunan nilai goodwill, bagaimana penurunan nilai goodwill? General rule-nya adalah tidak ada recovery loss. Nah ini penting ya, tidak ada recovery. Dan dia dilakukan berdasarkan unit penghasil kas atau CGU yang di dalamnya ada goodwill. Ya. Dan jadi yang dinaikin itu di goodwill. Kita akan lihat deh. Pada tanggal 2 Januari 2020, PT Segar Food mengakuisisi CV Kuliner Enak. Pada tanggal 31 Desember 2020, PT Segar Food melakukan uji penurunan nilai terhadap CV Kuliner Enak. Jadi satu CV itu semua dilakukan penilaian. Kalau kita pingin mengimpairment goodwill. Nah, maka nilai tercatat aset neto dari CV Kuliner Enak adalah mana? Berikut nilai tercatat. Oh, nilai tercatatnya ini ya. Nilai tercatatnya ini. Jika diketahui nilai pakai, value in use-nya itu adalah 1.900.000, yang mana itu terjadi penurunan 500.000, ya. Maka ketika penurunan itu 1 CGU, maka yang pertama kali jadi penurunan tersebut pertama kali diatribusikan itu bukan di prorata ke semua aset, tetapi di goodwill dulu. Ketika goodwill habis baru di prorata ke semua aset. Nah, contohnya gini, kita lihat ya. Maka di sini itu goodwill kita yang langsung turun. Ya dari 2.400.000 jadi 1.900.000 turun 500, itu goodwill kita yang langsung turun, yaitu debitnya adalah loss on impairment 500. Kreditnya adalah goodwill, langsung ke goodwill ya, langsung ke goodwill ya. Jadi turun 500.000. Jadi sekarang goodwill kita itu tinggal 400.000 gitu. Jelas teman-teman ya. Goodwill kita tinggal 400.000 karena turun 500.000 gitu. Kemudian sekarang kita akan masuk ke research and development cost. Nah, bagaimana perlakuan akuntansi untuk research and development? Nah, kita akan lihat nih, agak banyak nih perlakuan akuntansinya. Tapi tadi kayak udah ya di atas ya. Oh, ini secara lebih rinci lagi ya. Nah, untuk biaya terkait dengan material, peralatan, dan fasilitas, ya, itu dia di-expense-kan jika memang biaya tersebut itu hanya digunakan untuk research doang. Ya, dan development ya, research and development doang. Dan itu di-expense-kan jika dia tidak ada alternatif penggunaan di masa depan, artinya nggak bisa diapa-apain lagi selain setelah selesai dari research and development tersebut. Atau jika nanti kemudian di masa depan itu ada alternatif penggunaan lain setelah selesai research and development, maka dia dicatat di property, plant, and equipment atau aset tetap. Contohnya misalnya ada gedung kantor untuk research and development khusus dibuat. Nah, ketika memang gedung ini itu bisa dipakai di masa yang akan datang, maka dia harusnya masuk aset tetap. Ya, artinya ketika dia sudah tidak menjadi pusat riset lagi, misalnya, dia bisa dialihkan fungsi ke fungsi lainnya. Nah, maka dia masuk aset tetap. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa, itu maka harus di-expense-kan. Nah, kemudian biaya gaji karyawan itu di-expense, jelas. Biaya pembelian aset tidak berwujud, itu kalau dia beli ya, jadi dia beli sesuatu, misal beli paten, atau beli paten misalnya, untuk ketika dia penelitian dan pengembangan dia butuh beli paten, maka dia masuk ke intangible asset. Biaya atas jasa yang diberikan oleh pihak lain, jasa-jasa terkait dengan research and development itu masuk ke expense, biaya riset masuk ke expense, serta untuk biaya pengembangan masuk ke intangible. Nah, tadi ya bedanya riset dan pengembangan tadi ya. Ada 6 kriteria yang harus dipenuhi jika memang kita ingin mengkapitalisasi development cost ke intangible asset gitu. Kemudian biaya-biaya lain, biaya yang serupa, misalnya biaya startup. Biaya startup itu apa sih? Biaya yang dikeluarkan pada saat perusahaan mulai satu bisnis. Ya, jadi misalnya bikin
bayar notaris, ada kan bikin PT itu ada biayanya misalnya, itu masuk disebut dengan organizational cost. Ya, biaya untuk mengurus izin usaha. Ini dia di expense kan ya, langsung masuk ke expense. Jadi jurnalnya adalah organizational expense, kreditnya adalah cash. Gitu. Kalau dibayar dengan menggunakan cash ya. Dulu ini pernah jadi aset dulu. Jadi dulu tuh organizational expense ini dicatat sebagai aset dulu waktu gue kelas tingkat 1 ya. Di tahun 2008 dulu. 2008-2009 ya. Kemudian ada initial operating losses. Ya, ini dia tidak boleh dikapitalisasi. Ya. Jadi ada biaya-biaya kerugian di awal ya ketika dia berproduksi, itu dia harus dibebankan expense. Serta biaya iklan untuk perusahaan ya. Biaya iklan misalnya pada saat pendirian itu kan diiklanin dulu gitu kan agar orang pada tahu, itu juga masuk ke expense ya, tidak bisa dikapitalisasi. Terakhir, pengungkapan. Nah, di PSAK 19 juga disebutkan bahwa yang namanya aset tetap itu harus di disclosure ya, harus ada disclosure-nya secara memadai. Apa aja yang harus di disclosure? Misalnya adalah yang pertama adalah umur manfaat. Kemudian juga metode amortisasi. Juga yang terakhir adalah jumlah tercatat bruto dari aset yang dimiliki oleh aset tidak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan, seperti itu. Oke, kira-kira itu dulu guys yang bisa gue sampaikan terkait dengan intangible asset. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media yang kalian miliki. Jangan lupa juga follow Instagram Jago Pajak di @jagopajak. Oke, kira-kira gitu yang bisa gue sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar terus. Bye-bye.